Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Prediksi Fisika. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan PAT atau penilaian akhir tahun untuk mapel fisika untuk kelas 10 SMA semester 2. Nantinya di video ini akan terbagi menjadi 4 bagian yang masing-masing akan membahas 4 materi yang nantinya akan dipakai untuk PAT atau penilaian akhir tahun. Untuk yang pertama atau part 1, kita akan membahas tentang hukum Newton. Nantinya di sini akan tersedia soal-soal mengenai hukum Newton yang akan kita bahas satu persatu supaya adik-adik lebih paham mengenai namanya soal-soal hukum Newton maupun materinya hukum Newton. Seperti itu. Sebelum kita bahas satu-satu soalnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu bahwasanya teman-teman juga bisa belajar fisika di channel Prediksi Fisika ini. Dan dukung terus supaya channel Prediksi Fisika ini bisa lebih berkembang. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, di sini disajikan yaitu ada sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya 20 Newton membentuk sudut 30 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah gaya normal yang dialami balok tersebut. Nah, untuk dijawab, saya akan menggambarkan uraian gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini tadi adalah gaya F tadi. Gaya F tadi membentuk sudut 30 derajat. Nah, nantinya sudut 30 derajat ini akan kita uraikan ke sumbu X atau Fx, terus ke sumbu Y atau Fy. Terus gaya yang lain, ini karena benda ini bermassa, pasti punya berat atau gaya V. Terus tadi, arah ke atas atau maksudnya tegak lurus terhadap bidang, itu disebut dengan gaya normal. Nah, terus untuk di soal itu yang ditanyakan adalah nilai N ini ya, yaitu gaya normal ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu bahwasanya benda ini dalam posisi diam. Maka dari itu bisa kita tuliskan bahwa sigma F sama dengan 0. Seperti itu. Nah, terus gaya normal ini berada pada satu sumbu ya. Bisa kita artikan satu sumbu, yaitu sumbu Z. Nah, ada apa aja di sumbu Z ini? Yaitu ada gaya W ya, gaya beratnya, terus ada gaya normal sama gaya FZ. Nah, nantinya di sini kalau yang ke bawah itu kita anggap positif, yang ke atas kita anggap negatif. Makanya di sini saya tuliskan W min N min FZ sama dengan 0. Nah, nantinya terus kita nyatakan dalam gaya normal. Nah, maka sama dengan N sama dengan W min FZ. Nah, seperti itu ya. Nah, terus langsung tinggal kita hitung saja. Nah, di sini ada W. W itu adalah gaya berat ya. Nah, gaya berat berarti tinggal apa? Tinggal massa dikalikan gravitasi. Jadi gravitasi di sini yang kita pakai 10 semua ya. Ya walaupun tidak ditulis, tapi nilainya adalah 10 semua. Terus di sini FZ. FZ ini adalah hasil uraian gaya dari F ini terhadap sumbu Y. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini adalah langsung saya tunjukkan di sini tadi ya, N sama dengan tadi M kali G ya. Sedangkan FZ adalah di sini F kali sin 30 derajat. Nah, kenapa pakai sin? Nah, adik-adik mungkin udah tahu juga ya, bahwasanya FZ ini kan kalau kita taruh di sini ya, ini kan berada pada depan sudut. Nah, sinus itu apa? Sin demi depan miring kan ya. Berarti karena di sini FZ kita menggunakan sin. Nah, udah. Maka tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Ya, 5 kali 10 kan ya, kurangi 20 kali 0,5. Udah. Nanti jadi 50 kurangi 10 kan ya. Terus maka ketemu 40 Newton. Jadi gaya normal yang dialami benda adalah 40 Newton. Lanjut. Yang soal nomor 2, di sini ada sebuah benda yang massanya 6 kg dipercepat
dari keadaan diam oleh gaya tetap 20 Newton. Berapakah kelajuannya ketika benda itu telah mencapai jarak 15 meter? Jadi di sini ya, kita disuruh mencari kelajuan ya, atau kecepatan ketika bendanya mencapai jarak 15 meter. Jadi di sini nanti ini perpaduan antara gerak lurus dengan hukum Newton. Jadi walaupun adik-adik gerak lurus itu kemarin semester 1, tapi jangan dilupakan gitu ya. Nah di sini kita tahu bahwasanya bendanya ini bergerak. Berarti kita berlaku hukum kedua Newton ya. Bisa kita tuliskan bahwa F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita akan menghitung nilai F, nilai A-nya. Karena apa? F-nya udah tahu yaitu 20 Newton ya kan. Masanya 6. Nah, maka nanti bisa kita tuliskan bahwa 20 sama dengan 6 kali A, maka A sama dengan 20 per 6. Atau kita sederhanakan jadi 10 per 3. Oh, jadi ketemu percepatannya adalah nilainya adalah 10 per 3. Nah, terus karena tadi kita disuruh mencari jarak ya. Mencari ini jarak ya. Mencari jarak, mencari kelajuan pada jarak 15 meter, makanya nanti kita menggunakan yang gerak lurus. Nah, caranya gimana? Nah, kita di sini diketahui bahwa sana ada namanya benda diam. Benda diam ya kan, berarti bisa kita katakan apa? Kita katakan bahwasanya V0-nya ya atau kecepatan awalnya adalah 0. Makanya kita menggunakan salah satu dari 3 persamaan GLBB. Yang mana? Nah, kita gunakan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Itu. Nah, V0-nya ini nanti kita isi dengan 0. Makanya nanti jadi VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2, nah ini A-nya kita masukkan 10 per 3 dikali 15. Terus 15 sama 3 kan dapat 5 kan ya. Terus ini tinggal ini 2 kali 10 kali 5. Makanya jadi VT kuadrat sama dengan 100. Makanya VT-nya yaitu ketemu 10 meter per sekon. Tinggal diakar saja gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3 di sini benda bermassa 2 kg diam ditarik gaya mendatar 16 Newton selama 3 sekon. Bila bidang licin, maka tidak ada gaya gesek itu ya. Benda tersebut akan bergeser sejauh. Nah, ini nomor 3 ini hampir sama kayak nomor 2 ya, cuma seperti kebalikannya gitu ya, hampir sama. Nah, di sini yang mau kita cari di sini ada diketahui massa 2 kg sama gaya 16 Newton. Maka dari itu kita di sini bisa mencari percepatan gerak bendanya. Sama pakai F sama dengan M kali A, maka A-nya jadi 16 sama dengan 2 kali A ya, maka jadi A sama dengan 16 dibagi 2. Maka ketemu 8 meter per sekon kuadratnya, itu sudah ketemu percepatannya. Sama kayak tadi, di sini ada kuncinya apa? Ini ya, bahwa diam itu berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita gunakan ya salah satu dari 3 persamaan GLBB, yaitu yang ini. Yang S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Jadinya nanti di sini ya, adik-adik menggunakan persamaan yang ini. Karena di sini yang ditanyakan adalah benda tersebut akan bergeser sejauh berapa. Berarti kita mau mencari nilai S. Nah, karena di sini V0-nya 0, berarti nanti di sini, ya, maka nanti akan bernilai 0. Maka jadi S sama dengan 0 kan ya. Ditambah ini setengah. Terus A-nya diisi 8 kan ya. Terus 3 kuadrat kan 9 kan ya. Jadi ini 8 kali setengah itu 4. Berarti 4 kali 9 jadi 36 meter. Seperti itu ya. Gampang. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal yang nomor 4. Ini berkaitan dengan gerak benda pada sebuah katrol. Nah, jadi di sini ada 2 buah benda yang dikaitkan ke ujung-ujungnya di sebuah katrol. Nah, di sini ada massa yang pertama itu 4 kg, massa yang kedua yaitu 6 kg. Nah, jika tidak terjadi gaya gesek pada sistem ya,
Jadi tidak ada gaya gesek baik antar tali dengan katral dan angin dan sebagainya, itu nggak ada geseknya, yang kita abaikan. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah berapakah percepatan yang dialami sistem. Nah, caranya gimana? Kita tahu bahwasanya benda katrol ini nanti bergerak. Nah, kalau bergerak berarti ini berlaku hukum kedua Newton. Nah, di sini kita mau mencari percepatannya. Maka langsung kita tuliskan aja. Ini gambarnya dulu ya. Ini gambarnya dulu. Ini karena setiap benda bermassa itu punya berat, ya, maka ini W2 yang ke bawah, terus W1 yang ke bawah. Tadi persamaannya jadi kita tuliskan jadi A atau percepatan sama dengan sigma F per sigma M. Nah, sigma F di sini adalah resultan gayanya. Jadi di sini kan kita lihat ada dua gaya ya, ada gaya W2 sama gaya W1. Nah, nantinya resultan itu berarti apa? Dilihat gerakannya gimana, apakah berlawanan atau searah. Nah, kalau adik-adik perhatikan kan ini nanti karena massa yang kedua itu 6 kg, yang pertama 4 kg, berarti jelas nanti katrol ini akan bergerak mengikuti W2. Makanya bisa kita tulis jadi W2 dikurangi W1. Terus yang ini ada sigma M. Berarti di sini adalah jumlah massa. Jadi langsung aja kita jumlahkan aja massa yang bekerja pada sistem ini. Maka dijumlahkan aja semua. M1 ditambah M2. Udah. Tinggal kita hitungkan ya, bahwa W itu massa kali gravitasi kan ya. Udah. Tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Maka tinggal M2, M-nya 6, ya, 6 kali 10, berarti 60-an ya. Terus 4 kali 10, berarti 40, dibagi jumlah massanya 6 ditambah 4 kan ya. Berarti nanti tinggal 60 dikurangi 40 dibagi 10. Nah, makanya ketemu ini ya. Maka ketemu 20/10, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Jadi nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini diingat-ingat, adik-adik harus pintar-pintar melihat sigma F sama sigma M-nya. Gitu ya. Jadi adik-adik harus tahu, oh sigma F-nya itu berarti gaya yang bekerja apa aja. Terus sigma M itu jumlah total dari massa yang bekerja. Terus soal yang nomor 5, ini yang ditanya, ini ada sebuah benda ya, berasa 2 kg, di sini ditarik dengan gaya 30 Newton. Nah, di sini terdapat gaya gesek atau F kecil ini. Nah, di sini saya tuliskan μs atau yang statisnya, koefisien gesek statisnya 0,4, koefisien gesek kinetisnya 0,2. Nah, yang ditanya adalah berapakah percepatan yang dialami benda. Nah, sebelum kita mencari percepatan yang dialami benda, kita harus mengecek terlebih dahulu. Benda 2 kg ini ketika ditarik dengan gaya 30 Newton, apakah benda itu akan bergerak atau tidak? Nah, cara mengatasinya gimana? Jadi, cara mengatasinya adalah dengan cara kita harus menghitung dulu berapa gaya gesek statisnya dulu. Nah, gaya gesek statis bisa kita hitung dengan cara apa? μs dikali n gitu ya. μs dikali n ya. Maka nanti tinggal μs-nya ini kan udah 0,4 dikali n itu kan massa kali gravitasi. Nanti 0,4 kali 2 kali 10. Nah, ketemu 8. Nah, jadi tinggal kita lihat, kita bandingkan sekarang gaya gesek statis dengan gaya tarik F-nya ini, ya kan? Jelas bahwasanya gaya tariknya ini lebih besar dari gaya Fs. Maka jelas, oh benda ini bergerak. Ya, ketika sudah tahu bahwa benda ini bergerak, nah maka yang berlaku, yang kita gunakan bukan lagi gaya gesek statis, tetapi adalah gaya gesek kinetis gitu ya. Maka sama kayak tadi yang statis, kan, hampir sama. Nanti nyarinya langsung aja, tapi di sini kita tulis, jadi kita disuruh langsung mencari nilai percepatannya, bahwa A sama dengan sigma F per sigma M. Sama kayak tadi yang hampir nomor 4 tadi ya. Nah, sigma F-nya ini atau resultan gayanya ini kan tinggal F dikurangi FK. Nah, tadi ya, kita menggunakan FK. Karena apa? Karena bendanya ini bergerak. Kalau bergerak berarti berlaku gaya gesek kinetis gitu loh. Maka tinggal diganti kayak ini tadi, μs kali n ini sama.
mu K kali mg ya gitu. Ya, tinggal kita masukkan F-nya 30 kurangi 0,2 kali 20 dibagi 2. Udah. 30 kurangi 4, 26. Terus dibagi 2. Berarti ketemunya adalah 13 meter per sekon kuadrat. Jadi ini itu ketemu. Lanjut. Ini adalah nomor 6. Di sini benda berada pada posisi bidang miring ya. Jadi di sini ada benda bermassa 4 kg ditaruh di bidang miring yang kemiringannya adalah 30 derajat. Nah, di sini di soal yang ditanyakan adalah berapakah gaya F minimal yang digunakan untuk menahan balok tersebut. Jadi bidangnya ini tuh licin. Ketika balok itu kita taruh di bidang tersebut harusnya tergelincir ke bawah. Tapi nanti kita harus berikan gaya F minimal supaya baloknya itu tetap berada pada posisi tersebut, tidak tergelincir. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita gambarkan dulu. Nah, kita gambarkan dulu di sini ya. Nah, tadi kan gaya F-nya ya, baca kita ke kiri F-nya. Terus nanti di sini ada punya gaya berat. Nah, ingat dulu, gaya berat itu apa? Gaya berat itu adalah gaya yang dimiliki benda bermassa karena akibat tarikan bumi. Nah, makanya nanti di sini W itu arahnya selalu ke bawah. Gitu. Nah, sedangkan yang mau kita gunakan adalah F ini harus kita cari yang satu sumbu gitu ya, istilahnya satu sumbu. Maka W ini nanti kita uraikan ke sini. Nah, maka nanti ini didapat W sin theta. Kenapa pakai sin lagi ya? Ini kan 30 derajat. Nah, di sini bisa kita apa namanya ya? Kesebangunan itu ya. Maka nanti di sini juga sama. Di sini ada juga 30 derajat. Nah, posisinya di sini. W sin theta kan sama. Di vektor itu dipindah-pindah boleh, yang penting arah dan besarnya sama gitu aja. Nah, kan nanti ini kan di depan sudut, maka di sini pakai W sin theta. Maka karena bendanya tadi diam, maka sigma F sama dengan 0. Tadi kan tujuannya F minimal tadi digunakan untuk menahan balok ya, supaya diam. Maka di sini tinggal kita lihat ya, sumbu ini dia ada F sama W sin theta. Tinggal F min W sin theta sama dengan 0. Maka tinggal ya udah F sama dengan W sin theta kan ya. W kan tinggal massa kali gravitasi dikali sin theta. Tinggal mas 4 kali 10 kali sin 3. Tinggal 40 kali 0,5. Maka ketemu 20. Betul ya. Lanjut soal nomor 7. Sini sebuah benda yang bermassa 5 kg sedang bergerak pada lintasan lurus. Kecepatan bertambah dari 2 meter per sekon sampai menjadi 8 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Bila pada benda beraksi satu gaya searah gerak benda, maka besar gaya tersebut adalah. Jadi di sini bendanya bermassa 5 kg. Terus bendanya ini punya kecepatan awal 2 meter per sekon, terus dipercepat selama 3 detik sampai kecepatan akhirnya mencapai 8 meter per sekon. Gitu loh. Nah, bendanya tadi itu bisa bisa mengalami percepatan karena disebabkan oleh gaya luar. Nah, gaya luarnya itu yang kita cari berapa nilainya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita tahu di sini ada namanya perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu bisa kita katakan adalah namanya percepatan gitu kan ya. Makanya di sini ada A. Nah, A atau percepatannya adalah perubahan kecepatan tiap waktunya ya. Nah, kita lihat perubahan kecepatan dari 2 menjadi 8. Nanti tinggal kecepatan akhirnya 8, hanya 8 dikurangi awalnya tadi 2, terus dibagi waktunya tadi 6/3, berarti 2 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan bendanya tadi sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Terus di sini kan yang ditanyakan adalah gayanya. Oh, berarti tinggal kita masukkan ke ya hukum kedua Newtonnya kan ya. Jadi tinggal apa? F sama dengan M kali A kan ya. Udah jelas, berarti tinggal F karena yang jadi F berarti tinggal massanya udah tahu 5 kg ya. Tinggal dikalikan A-nya yaitu 2. Jadi tinggal 5 dikali 2 jadi 10 Newton. Seperti itu ya.
Terus soal yang nomor 8, di sini ada ini berkaitan dengan lift. Nah, ini biasanya lift ini juga sering keluar gitu ya. Nah, di sini junior ya namanya, bermassa 35 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, gaya tekanan kaki junior pada lantai lift adalah berapa gitu ya. Nah, saya gambarkan dulu skemanya ya. Jadi di sini ya, ini kita anggap si junior tadi ya. Nah, ini tadi junior tadi kan memiliki massa, berarti punya namanya gaya berat yang ke bawah. Terus punya tadi gaya normal yang tegak lurus terhadap bidangnya, yaitu bidang liftnya tadi. Nah, ini tadi di sini bahwasanya bergeraknya ke atas. Maka saya gambarkan di sini percepatannya ke atas, gitu ya. Karena bendanya ini liftnya ini bergerak ya, maka di sini berlaku hukum kedua Newton. Bahwa apa hukum kedua Newton? Yes. F sama dengan M kali A kan ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah di sini kita lihat sigma F adalah resultan gaya. Kita lihat gayanya ada apa aja itu? Ada gaya N ya. Gaya N ini gaya normal ya, atau bisa kita katakan di sini adalah gaya tekan kaki pada lantai. Jadi bisa kita artikan itu juga. Kalau tinggal N sama W. Nah, ini ada N, ada W. Tapi kenapa di sini N min W? Kenapa? Karena di sini ya, ini percepatannya ya, arah percepatan ini arahnya ke atas. Kalau arahnya ke atas, maka nanti di sini jadi N. Di N min W. Jadi N-nya yang lebih besar daripada W. N min W. Tapi kalau nanti soalnya itu bergeraknya ke bawah, maka tinggal dibalik aja, maka tinggal W min N. Itu ya, paham ya? Nah, maka nanti karena yang ditanyakan N, maka tinggal ini pindah ke ruas, tinggal N sama dengan M kali A tambah W. Udah, tinggal kita masukkan aja. MA, W jadi MG ya. Terus ini kita masukkan sini M kali A plus G. Udah. Masanya tadi 35, A-nya kita itu 2, percepatan liftnya 2, terus gravitasinya sama ya. Percepatan gravitasi 10. Maka tinggal 35 dikali 12. Udah, maka ketemunya 420 Newton. Seperti itu ya. Jadi ingat ini tadi kenapa N min W ya, karena gerakannya ke atas. Jadi arah A-nya ini searah sama N, makanya N-nya yang positif. N min W. Gitu. Terus yang soal nomor 9, ini berkaitan sama tadi ya, hampir sama, katrol tadi ya. Bedanya di sini yang satu berada pada meja atau apa gitu ya, terus yang satu menggantung gitu ya. Nah, di sini lantainya ya atau mejanya, meja yang di sini adalah licin. Gitu ya. Kalau licin berarti benda A ini tidak mengalami gaya gesek. Gitu ya. Terus di sini yang ditanyakan adalah berapakah besar tegangan tali atau T ini ya. Jadi nilai T ini berapa toh? Nah, di sini kita uraikan dulu gayanya. Ada WB sama WA gitu ya. Nah, ada WB sama WA. Terus massa A 3 kg, MB 1 kg. Nah, yang mau kita hitung sebelum kita mencari tegangan tali, yaitu yang kita hitung dulu adalah nilai percepatan benda. Di sini ya, ini massa A-nya 3 kg, massa B-nya 1 kg. Apakah bisa bergerak? Jelas bisa. Jelas bisa bergerak. Kenapa? Karena walaupun massa B ini lebih kecil daripada massa A, tapi massa B ini tetap bisa membuat sistem ini bergerak. Karena di meja sini ya, ini adalah licin lantainya gitu. Mejanya licin. Makanya nanti gaya WB ini ya akan bisa menarik ini sistem ini gitu, supaya bergerak. Berarti bisa kita tuliskan ini tadi. A, kita cari percepatan jatuhnya tadi WB-nya sigma F per sigma M. Nah, di sini kenapa cuma WB saja? Kenapa WA-nya nggak dipakai? Nah, karena apa? WA ini tidak dalam satu sumbu dengan WB ini. Kalau kita tarik garis dari sini ya ini WB, terus ke atas sana tarik. Nah, harusnya kalau ada gaya yang melawan WB itu harusnya gaya yang ke sana. Jadi kalau ada gaya yang mau melawan WB harusnya ke sana arahnya. Nah, sedangkan WA itu tegak lurus kan ya ke sini kan ya. Berarti nggak bisa. Jadi WA ini nggak berpengaruh. Jadi
berapapun besarnya WA ini, kalau lantainya licin, nah, pasti WB ini bisa menarik sistemnya. Gitu. Paham ya? Ya kita masukkan aja. WB tinggal MB kali G, terus masanya tinggal jumlahkan aja semua. Gitu. Nah, jadi tinggal ketemu. Tinggal massa MB1 kali gravitasi 10, massa A3 tambah 1 tinggal 10 bagi 4. Jadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi benda ini bergerak dengan percepatan 2,5 ya. Terus kita lanjut ke tegangan tali. Caranya gimana? Caranya di sini kita tinjau salah satu benda, bisa benda A maupun benda B gitu aja. Misal di sini saya contohkan yaitu saya meninjau benda A. Nah, saya gambarkan dulu skemanya. Nah, di sini benda A. Nah, benda A ini berlaku apa? Cuma satu gaya kan ya? Cuma ada gaya T. Kenapa? Kalau gaya W kan ke bawah, kan nggak bisa, kan nggak lurus, kan nggak bisa. Tinggal satu sumbu. Berarti tinggal kita cari yang ke kiri, nggak ada gaya gesek karena licin. Berarti langsung aja. Langsung pakai sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini sigma F-nya kita langsung pakai T ya, karena cuma ada satu. Berarti tinggal sama dengan M-nya, berarti kita massa A. Ya, karena kan massa yang kita tinjau yaitu massa A. Tinggal kali A yang udah dihitung tadi. Maka udah ketemu. Nah, 3 kali 2,5. Jadi 7,5 Newton. Seperti itu. Lanjut nomor 10. Ini berkaitan sama namanya gaya kontak gitu ya. Jadi ini berkaitan sama gaya kontak. Di situ ada benda A, B, C saling berdempetan terus didorong dengan gaya sebesar 20 Newton. Massa A 5 kg, massa B 3 kg, massa C 2 kg. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah gaya kontak antara benda A dan benda B. Untuk memperjelas kita gambarkan skemanya kan ya. Oke, skemanya ini jadi EF ini akan mendorong ya benda A, ya benda B, benda C. Terus gaya kontak antara A dan B itu yang mana ya nih? FAB dan FBA. Nah, nilai FAB dan FBA ini adalah nilainya sama. Jadi salah satu aja kita tinjau aja. Salah satu yaitu FAB ataupun FBA ini nilainya sama. Yang penting sama-sama gaya kontak antara benda A dan benda B. Nah, cara menghitungnya gimana sih? Jadi di sini saya kasih cara misalnya pemahaman sederhananya ya. Jadi gaya F di sini nanti itu akan mendorong 3 benda A, B, dan C. Sedangkan kalau di sini yang FAB ini gaya FAB ini nanti cuma mendorong 2 benda, yaitu benda B dan benda C. Logikanya gimana? Karena ini satu sistem semuanya, makanya percepatannya sama. Berarti mau benda A, mau benda B, mau benda C, percepatannya sama makanya dalam satu sistem. Nah, saya ulangi tadi bahwa F tadi ya. Nah, ini F tadi di sini mendorong A, B, C. Makanya di sini F sama D per, nah ini massa A ditambah massa B ditambah massa C. Jadi F ini bertanggung jawab atau mendorong ketiga benda ini A, B, C. Sedangkan FAB ini cuma 2, yaitu benda B sama benda C. Maka di sini FAB sama dengan FAB per MB ditambah MC. Gitu. Jadi kita bandingkan itu loh. Kita sama dengan kan gitu. Karena percepatannya sama ya. Karena kan satu sistem. Tinggal kita masukkan F-nya 20 kan ya. Tinggal 5 tambah 3 tambah 2. Terus FAB per 3 tambah 2. Tinggal 20 dibagi 10 sama dengan FAB per 5. Udah. Maka tinggal ini 2 sama dengan FAB per 5. Maka ketemu kan ya. FAB-nya yaitu 10 Newton. Seperti itu ya. Jadi untuk bagian yang pertama kita 10 soal saja untuk adik-adik pelajari supaya nantinya bisa membantu adik-adik untuk mempersiapkan penilaian akhir tahun gitu ya. Untuk yang pertama yaitu materi hukum Newton. Untuk video yang kedua, yang selanjutnya kita nanti akan membahas tentang usaha dan energi. Ditunggu saja ya uploadnya. Sekian untuk video yang pertama. Jangan lupa like,
subscribe dan share ke teman-teman ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi dan nantinya bisa membantu adik-adik dalam belajar fisika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.